Ya, kenalin nama saya Stefano Prilino dari SMA 4 Mortewe. Saya dari kelas 11-7 dan di sini saya bakal tanya-tanya sama bareng teman saya, di mana saya bakal nanyain tentang mobilitas pada manusia. Oke, kalau boleh tahu Mas, siapa namanya? Randi dong. Ah ya, Randi. Mas Randi, saya boleh tanya nggak nih Mas? Oh, silakan Mas, mau nanya apa? Oh ya, manusia itu kan makhluk hidup, ya kan? Ya. Nah, mereka maksudnya kita udah pasti punya mobilitas. Nah, mobilitas pada tubuh kita tuh sebenarnya dikontrol sama apa sih Mas, kalau boleh tahu? Nah, yang mengontrol mobilitas kita tuh disebut mekanisme saraf. Itu singkatnya ya. Kalau mau penjelasan panjangnya bisa sih saya jelaskan, Masnya mau nggak? Oh ya, jelasin aja Mas panjangnya, saya mau dengar. Oke Mas, yang pasti pernah dong kalau tangannya panas tuh tiba-tiba kan refleks langsung ditarik. Iya. Nah, itu tuh karena adanya mekanisme saraf tadi yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak, tulang susun belakang. Nah, kalau saraf perifer terdiri dari 12 pasang saraf kranial sama 31 pasang saraf spinal. Gitu ya Mas ya. Bagus ya penjelasannya. Saya ada pertanyaan lagi sih. Kalau boleh tahu ya Mas, kalau buat penyakitnya ada nggak sih gitu Mas, kayak gangguannya gitu atau apa? Oh ada Mas, salah satunya antaksia. Antaksia tuh gangguan gerak tubuh gara-gara masalah yang ada di otak. Dampaknya tuh parah banget, kayak kurangnya keseimbangan tubuh kita, kesulitan ngelakuin gerakan secara sadar, kayak pas berbicara, gerakin mata, menelan, berjalan, dan banyak hal lainnya lah Mas. Pokoknya kayak nggak teratur gerakannya. Oh iya. Ternyata ada ya ternyata. Ya, saya baru tahu. Mana parah banget lagi Mas, gangguannya kayak bener-bener ngenain satu badan kita gitu. Dan oh ya Mas, ngomong-ngomong, tadi Mas sempat nyinggung masalah otak kan ya. Nah, kira-kira hubungannya otak sama semua ini tuh apa sih Mas hubungannya? Oh kalau itu sih karena otak kita yang main perannya banyak, karena dia tuh sistem saraf pusatnya yang hampir mengontrol semua pergerakan motorik dan sensor kita, di mana bagian kalau secara umumnya dibagi jadi dua, yaitu otak besar dan otak kecil. Oh alah, gitu toh Mas ya. Kalau nih Mas, kira-kira menurut Masnya, apakah segala macam bentuk sensorik dan motorik itu yang kita terima dan lakuin, sinyalnya cuma ngandelin dari otak doang atau apa Mas? Enggak dong, semuanya otak juga. Ada juga namanya sumsum tulang belakang. Dia menyerupai jaringan panjang kayak tabung yang terkontrak dengan dan tersambung dari atas otak ke punggung bagian bawah. Dan ini fungsinya ngebawa atau menyebarkan sinyal saraf tadi dari otak ke seluruh tubuh kita, dan gitu juga sebaliknya melalui saraf yang namanya saraf tepi dan saraf perifer. Jadi kerusakan apapun yang mengenai sumsum tulang belakang bakal fatal banget karena bisa mempengaruhi fungsi dan pergerakan tubuh kita. Oh ternyata. Wah, udah masuk ke ranahnya struktur tulang kita aja nih Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, tulang kita yang lainnya tuh ada nggak sih Mas hubungannya sama semua ini, kayak hubungan sama semua mobilitas ini, ada nggak Mas? Oh jelas ada kaitannya dong. Semua ini coba Masnya bayangin kalau nggak punya tulang, kalau nggak punya sesuatu buat ngebentuk postur tubuh kita, pasti aneh banget kan? Iya. Nah ngomong-ngomong, jumlah tulang itu bergantung pada rentang usia seseorang. Misalnya orang dewasa mereka punya 206 tulang, sedangkan yang bayi punya lebih dari 300 sampai 340 tulang. Ini tuh karena waktu tubuh masih berkembang, beberapa tulang yang kepisah bakal menyatu lagi dan ngebentuk suatu tulang yang jumlahnya nanti menyamai jumlah tulang orang dewasa pada umumnya. Oh, bagus nih Mas infonya. Saya baru tahu ternyata pas kita masih bocah tuh, masih bayi, tulang kita lebih banyak daripada orang dewasa. Ya, walaupun nanti bakal nyatu dan orang lagi sih. Ya. Oh ya Mas, kalau boleh tahu jenis atau bentuk tulang tuh apa aja sih Mas? Kayak sama strukturnya lebih lanjutnya gimana, yang ngeliputin semua tubuh kita tuh gimana Mas? Nah, kalau itu berdasarkan bentuk tulangnya tuh dibedain jadi 4 jenis, yaitu tulang pipa, tulang pipit, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tapi yang paling berperan penting buat mobilitas adalah tulang pipa. Nah kalau buat struktur lebih lanjutnya biar saya perkenalin nih dengan satu konsep namanya rangka. Nah rangka ini dikelompokkan jadi 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apikular ya. Oh ya. Kalau rangka aksial tuh dia jenis rangka yang enggak langsung terkait dengan sistem gerak, alias cuma sebagai penopang dan penyusun postur kita aja. Rangka aksial di manusia terdiri dari tengkorak, tulang dada, tulang vertebra, dan tulang rusuk. Kalau rangka apendikular dia tuh terkait
terkait langsung dengan sistem gerak yang tersusun dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah, kayak tulang bahu, tulang tangan, tulang belikat, tulang punggul, tulang kaki dan lain-lain. Wih, lengkap banget ya Mas jawabannya. Makasih banget Mas. Tapi saya masih penasaran aja Mas. Dikit aja ya. Kalau buat gangguannya tuh ada nggak sih gitu Mas? Kayak di bagian tulang mananya gitu? Oh, kalau itu buat gangguannya tuh ada di rangka aksial. Contohnya gangguan pada tulang belakang kayak itu skoliosis kalau pernah dengar. Oh iya. Kondisi di mana lubang belakang melengkung dan dari belakang ke arah samping. Ada juga Mas gangguan pada rangka satunya, rangka apendikular yang sebenarnya udah gak bisa dibilang gangguan lagi sih. Lebih cenderung ke parah banget lah itunya. Contohnya fraktura alias patah tulang. Terjadi ketika tulang ngalamin kerusakan atau retak sampai bentuk atau posisinya bisa berubah-ubah, bahkan bisa patah. Jadi hati-hati aja ya Mas dan teman-teman yang lainnya nih kalau lagi beraktivitas dan ngegunain otot buat gerakin tulang. Oh ya, ngomong-ngomong masalah otot juga berperan besar buat keseluruhan pergerakan kita. Perlu saya bahas atau enggak nih Mas? Oh iya Mas, boleh tuh. Penasaran juga saya gimana otot itu ngebantu tulang buat kontribusi pergerakan kita. Oke, jadi nih nah, otot kita tuh berperan sebagai alat gerak aktif yang ngegerakin tulang kita sebagai alat gerak pasif. Dan ada lebih dari 600 otot di tubuh kita yang sebagian besarnya tersambung dan nempel di tulang-tulang tubuh oleh tendon. Tendon itu dibuat yang nggak tahu dia ini jaringan ikat yang kuat yang menghubungkan otot ke lubang. Nah, buat fungsi otot yaitu sebagai penopang tubuh, mempertahankan postur, buat pergerakan dan memproduksi panas. Nah, buat sifat-sifat kerja otot dia tuh dibagi jadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Kalau antagonis dia tuh otot yang bekerja kontraksinya nimbulin efek gerak berlawanan, misalnya ekstensor dan fleksor, gerakan meluruskan dan mengembangkan. Contoh pas meluruskan otot bicep, ada juga depresor dan evasor, gerak ke atas dan ke bawah, misalnya pas nundukin kepala sama ngangkat kepala. Nah, kalau otot sinergis dia tuh otot-otot yang bekerja bareng-bareng buat ngasilin gerakan yang searah. Contohnya gerakin subminasi yang merupakan gerakan otot buat memuntur telapak tangan gitu. Oke. Maksud Masnya tadi kayak gerakan apa tadi Mas? Supinasi ya? Ya. Oh, supinasi buat gerakin apa tadi Mas? Apa tadi ya? Telapak apa tadi Mas? Ya, telapak tangan. Oh, telapak tangan ya? Ya. Oh ya, oke. Bagus banget nih Mas penjelasannya. Saya jadi banyak bisa belajar dari sini. Jadi ya Mas, ada satu lagi pertanyaan. Maaf nih Mas kalau saya tanya terus. Bagus banget nih Mas penjelasannya, lengkap. Jadi saya lebih banyak belajar dari Masnya nih. Oh ya Mas, maaf nih ya kalau saya banyak tanya. Soalnya saya di sini masih penasaran sama yang ini Mas. Biasanya kan ada orang-orang yang ngomong otot tuh berkontraksi ke sinilah, kontraksinya ke situlah. Itu apa sih Mas maksudnya? Oh, kontraksi itu kondisi di mana otot bakal mengencang, menegang, memendek atau memanjang supaya terjadi gerakan yang kita pengen sewaktu aktivitas. Oh ya. Mas, sekarang saya mau tanya lagi nih. Kalau misalnya tadi kan sudah mobilitas pada manusia tuh. Nah, sekarang yang pada hewan gimana Mas? Misalnya kucing deh, gimana? Kucing ya. Kalau kucing itu dia memiliki keadaan biologis yang membuat dia memiliki mobilitas atau pergerakan lincah Mas. Wah, kenapa tuh bisa lincah? Sampai pergerakannya, ya tau lah, kucing itu letai sana sini Mas. Ada banyak sih faktor yang membuat dia memiliki mobilitas yang lincah Mas. Seperti misalnya tulang belikat kucing yang tidak menempel langsung ke tubuh secara langsung ya, tapi dia menempelnya tuh langsung dengan otot. Jadi dia memiliki mobilitas yang baik saat berjalan. Oke. Mas, kalau misalnya faktor yang membuat kucing itu bisa membuat posisi tubuh yang agak abnormal tuh karena faktor tulang belikat juga ya Mas? Nah, kalau faktor kenapa kucing bisa membuat posisi tubuhnya dalam keadaan yang abnormal itu karena tulang punggung mereka memiliki elastisitas dan mobilitas yang lebih lincah daripada kebanyakan hewan pada umumnya. Makanya mereka bisa membuat tubuh mereka dalam berbagai macam posisi yang bahkan termasuk tidak normal. Seperti mereka bisa memasuki tempat yang sebenarnya itu kalau dilihat-lihat nggak cukup loh untuk mereka, tapi mereka bisa masuk, contoh kayak toples gitu. Gitu Mas. Oh gitu ya. Pantes sih kucing itu suka yang
tempat yang sempit-sempit gitu lah buat tidur. Nah, Mas, Apa tuh? saya ini mau ngasih satu fun fact, Mas, tentang Oh. kucing. Mas pernah nggak ngeliat kalau kucing itu berjalan, jejaknya tuh cuma 2, padahal mereka punya 4 kaki? Wih, gimana tuh Mas? Nah, itu karena mereka memiliki sebuah sistem dalam tubuh mereka yaitu direct register. Jadi, yang berjalan itu kaki depan, nah kaki belakangnya itu akan mengingat di mana kaki depan itu menginjak. Makanya terlihat mereka cuma memiliki 2 jejak. Gitu, Mas. Oh iya. Buset. Wah, itu tadi info yang menarik sih Mas. Saya baru tahu kucing ternyata bisa letoy, bisa se-fleksibel itu, bisa apa ya Mas? Bisa apa? Bisa ya, karena memang sebenarnya mereka letoy itu karena memang mereka memiliki naluri pembunuh sebenarnya, pemburu. Oh, Itu, Mas. Oh iya. Nah, kayaknya buat teman-teman kayaknya cukup sampai di sini aja video kami. Buat next time mungkin ada kali ya. Terima kasih Mas. Ya, Mas. Mas Andi, ya. Dadah.